much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got that old thoughts, new guap, bitches on my mind. Selamat datang di podcast Sehat Bersama. Perkenalkan, nama saya Ando yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu penyakit tidak menular yang sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap, yaitu hipertensi. Bersama saya telah hadir narasumber kita, yaitu Kakak Regin, yang akan membantu menjelaskan topik ini secara lebih mendalam. Mari kita sambut dan sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Regin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengetahuan bersama kami. Terima kasih Ando, senang bisa berbagi informasi mengenai hipertensi kepada para pendengar. Baik, untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya ingin bertanya kepada narasumber. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang berada di atas nilai normal secara terus-menerus. Umumnya seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya mencapai atau melebihi 140 per 90 mm air raksa berdasarkan pemeriksaan berulang. Baik, yang kedua, apa saja penyebab hipertensi? Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi primer. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup. Yang kedua, hipertensi sekunder. Disebabkan oleh penyakit tertentu seperti gangguan ginjal, gangguan hormon, atau efek samping obat-obatan. Faktor risiko hipertensi antara lain, yang pertama, konsumsi garam berlebihan. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Yang keempat, merokok. Yang kelima, konsumsi alkohol. Yang keenam, stres berkepanjangan. Yang ketujuh, riwayat keluarga hipertensi. Baik, mengapa hipertensi disebut pembunuh senyap? Karena banyak penderita tidak merasakan gejala apapun. Namun pada beberapa kasus dapat muncul yang pertama sakit kepala, yang kedua pusing, yang ketiga penglihatan kabur, yang keempat mudah lelah, yang kelima mimisan, dan yang terakhir jantung berdebar. Seringkali hipertensi baru diketahui saat dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apa yang dapat terjadi jika hipertensi tidak dikendalikan? Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, gagal jantung, kerusakan pembuluh darah, dan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Lalu, bagaimana cara mencegah dan mengendalikan hipertensi? Ada beberapa langkah penting cara mencegah dan mengendalikan hipertensi. Yang pertama, mengurangi konsumsi garam. Yang kedua, memperbanyak buah dan sayur. Yang ketiga, berolahraga secara teratur minimal 30 menit sehari. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, mengelola stres dengan baik. Yang ketujuh, memeriksa tekanan darah secara rutin. Yang kedelapan, mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter jika sudah didiagnosis hipertensi. Baik, terima kasih banyak Regin atas penjelasannya yang sangat informatif. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang berbahaya karena sering tidak menimbulkan gejala, namun dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikendalikan. Benar sekali. Saya mengajak masyarakat semua untuk menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksa tekanan darah agar hipertensi dapat dicegah dan dikendalikan sejak dini. Saya Ando selaku host bersama narasumber kita Regin. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got that old thoughts, new guap, bitches on my mind. Selamat datang di podcast Sehat Bersama. Saya Regin yang akan menemani kita semua pada episode kali ini. Hari ini kami akan membahas salah satu penyakit yang cukup banyak ditemukan di kalangan masyarakat, yaitu diabetes mellitus atau yang sering disebut penyakit gula. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kita seorang mahasiswa keperawatan sebagai narasumber kita. Selamat siang Kakak Ando. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini?
Terima kasih Regin, senang sekali bisa berbagi informasi mengenai diabetes mellitus kepada para pendengar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai diabetes, saya ingin mengajak para pendengar untuk tetap mengikuti podcast ini hingga akhir karena akan ada banyak informasi penting yang bisa membantu kita menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya diabetes. Baik, untuk membuka diskusi kita hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Baik, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa atau gula dalam darah. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Baik, pertanyaan yang berikut, apa fungsi insulin dalam tubuh? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Jika insulin tidak bekerja dengan baik, gula akan menumpuk dalam darah. Pertanyaan yang berikut, apakah ada jenis-jenis diabetes mellitus? Tentu ada. Secara umum terdapat 3 jenis utama. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel pankreas yang memproduksi insulin. Diabetes ini umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus ini adalah jenis yang paling banyak ditemukan. Diabetes ini disebabkan oleh resistensi insulin dan gaya hidup yang kurang sehat. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes ini terjadi pada ibu hamil dan biasanya menghilang setelah persalinan. Tetapi meningkatnya risiko diabetes di kemudian hari. Pertanyaan berikut, apa saja gejala yang sering dialami penderita diabetes? Gejala yang umum dikenal dengan istilah 3P yaitu yang pertama poliuria atau sering buang air kecil, yang kedua polidipsia atau sering merasa haus, yang ketiga polifagia atau sering merasa lapar. Selain itu dapat disertai dengan yang pertama berat badan menurun, yang kedua mudah lelah, yang ketiga penglihatan kabur, yang keempat luka yang sulit sembuh, dan yang kelima kesemutan pada tangan dan kaki. Apa faktor risiko seseorang terkena diabetes mellitus? Beberapa faktor risiko antara lain, yang pertama riwayat keluarga dengan diabetes, yang kedua obesitas atau kelebihan berat badan, yang ketiga kurang aktivitas fisik, yang keempat pola makan tinggi gula dan lemak, yang kelima hipertensi, dan yang keenam usia di atas 45 tahun. Jika tidak ditangani, komplikasi apa yang terjadi? Diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti yang pertama penyakit jantung dan stroke, yang kedua gagal ginjal, yang ketiga kerusakan saraf atau neuropati, yang keempat gangguan penglihatan hingga kebutaan, yang kelima luka kaki diabetik yang dapat berujung amputasi. Lalu, bagaimana cara mencegah diabetes mellitus? Pencegahan dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mengonsumsi makanan bergizi seimbang, yang kedua membatasi konsumsi gula berlebih, yang ketiga berolahraga minimal 30 menit per hari, yang keempat menjaga berat badan ideal, yang kelima tidak merokok, yang keenam melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Bagaimana pengobatan bagi penderita diabetes mellitus? Penata laksanaan diabetes mellitus meliputi yang pertama edukasi kesehatan, yang kedua pengaturan pola makan, yang ketiga aktivitas fisik teratur, yang keempat penggunaan obat antidiabetes oral, yang kelima terapi insulin bila diperlukan, yang keenam pemantauan gula darah secara rutin. Terima kasih banyak Ando atas penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai diabetes mellitus. Sama-sama, semoga informasi ini dapat membantu masyarakat lebih memahami diabetes dan pentingnya menjaga kesehatan. Baik pendengar, demikian podcast kita hari ini. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, jaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Saya Regin pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Motherfucking design all right now.